Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Husen selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Antropologi Pariwisata, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang Listen to People yang akan dibawakan oleh saya Febrian Wicaksono, saya Arnaud Sadat, saya Alia Cahya, saya Amelia Putri Abdeni, saya Cahya Kamila, saya Orindia, dan saya Viola Priya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi listen to people. Mendengarkan bukan sekedar merupakan perkara fisik mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input, fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain dan berusaha menangkap pesan serta maknanya. Menurut Courtland dan John tahun 2013, mendengarkan merupakan keterampilan paling penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Mendengarkan secara efektif memperkuat hubungan organisasi, meningkatkan pengiriman produk, menyiapkan organisasi akan peluang inovasi, dan memungkinkan organisasi tersebut mengelola pada era yang ditandai dengan meningkatnya keragaman angkatan kerja dan pelanggan yang dilayani perusahaan. Mendengarkan secara efektif sangat penting dalam proses membangun kepercayaan, bukan saja antar organisasi, tetapi juga antar individu. Memahami sifat alami mendengarkan merupakan langkah pertama menuju perbaikan keterampilan dalam mendengarkan yang memengaruhi apa yang mereka dengar dan arti yang mereka serap. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya kepada Orin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya ada tipe of listening. Satu, ada casual listening. Casual listening atau mendengarkan dengan salah santai adalah mendengarkan seseorang atau sesuatu pun konsentrasi perhatian. Jenis mendengarkan ini tidak memiliki tujuan khusus. Yang kedua, ada focus listening. Focus listening atau mendengarkan dengan fokus adalah proses yang disengaja dan sistematis pendengar, memberikan perhatian dan konsentrasi penuh pada apa yang dikatakan pembicara untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, ide, dan jenis. Pendengaran ini juga dianggap sebagai instinctive listening. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Amelia. Kepada Amel kami persilakan tempat dan waktu. Oke, selanjutnya ada 6 types of listening skills. Yang pertama itu ada informational listening, yaitu saat Anda ingin mempelajari sesuatu, Anda akan menggunakan mendengarkan informasi untuk memahami dan menyimpan informasi. Biasanya diperlukan konsentrasi tingkat tinggi untuk melakukan jenis mendengarkan ini. Itu karena Anda harus sangat terlibat untuk memahami konsep baru. Yang kedua, yaitu ada discriminative listening, yaitu mendengarkan secara diskriminatif adalah bagaimana kita memahami maksud dari sebuah frase sebelum mereka dapat memahami kata-kata. Dan jika seseorang berbicara kepada mereka dengan nada atau suara yang gembira dan lucu, maka mereka akan tersenyum dan tertawa kembali. Mereka juga dapat mengetahui siapa yang berbicara karena mereka mengenali suara yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada best listening, yaitu proses mendengarkan ini dapat menyebabkan distorsi fakta. Itu karena orang yang mendengarkan tidak sepenuhnya selaras dengan apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pembicara. Selanjutnya yaitu sympathetic listening. Sympathetic listening merupakan mendengarkan secara simpatik didorong oleh emosi. Alih-alih berfokus pada pesan yang diucapkan melalui kata-kata, pendengar berfokus pada perasaan dan emosi pembicara. Hal ini dilakukan untuk mengolah perasaan dan emosi tersebut. Selanjutnya yaitu comprehensive listening. Jenis mendengarkan ini biasanya dikembangkan anak usia dini. Orang menggunakan pendengaran komprehensif untuk memahami apa yang dikatakan seseorang menggunakan kata-kata. Misalnya, Anda perlu menggunakan pendengaran komprehensif untuk menggunakan pendengaran informasional dan mempelajari sesuatu yang baru. Selanjutnya ada empathetic or therapeutic listening. Mendengarkan
perhatian tersebut. Selanjutnya ada other type of listening. Yang pertama ada active listening, yaitu mendengarkan atau disebut juga sebagai mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan aktif melibatkan perhatian, konsentrasi yang cermat, berpartisipasi dalam proses komunikasi secara aktif dan penuh perhatian. Pendengar menganggukkan kepalanya, mencondongkan tubuh ke depan, atau menunjukkan bahasa tubuh yang positif, yang dan mendukung pembicara untuk mendorong komunikasi dengan lebih antusias. Ini jenis mendengarkan yang positif. Yang kedua ada listening pasif atau jenis mendengarkan yang sangat keras, kaku, dan ortodok. Jenis mendengarkan ini dapat menciptakan kebingungan dalam pemikiran pembicara tentang niat sebenarnya dari pendengar. Pendengar memakai ekspresi wajah yang datar, mengelilingi semua gerakan yang digunakan dalam mendengarkan aktif. Beberapa kali mendengarkan pasif digunakan untuk menunjukkan status pendengar. Selanjutnya yaitu critical listening. Mendengarkan kritis juga dapat disebut sebagai evaluating listening. Jenis mendengarkan ini melibatkan evaluasi kritis terhadap pemikiran dan ide pembicara. Pendengar menilai kedalaman pengetahuan pembicara, pilihan kata, dan nada, serta gaya pendengar. Jenis mendengarkan ini digunakan dalam seminar, konferensi, diskusi kelompok, dan jenis interaksi formal lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada appreciative listening. Jenis mendengarkan ini menghargai dan mendukung pembicara. Pendengar mendorong dan memotivasi pembicara untuk berbicara lebih banyak, atau bisa disebut dengan retentive listening, yang disebut sebagai false listening. Pendengar berpura-pura seolah-olah sedang mendengarkan pembicara dengan penuh perhatian, bahkan pendengar dapat menganggukkan kepalanya, tersenyum, dan pada pembicara, mencodongkan tubuh ke depan, atau dia akan berpura-pura menulis sesuatu. Pembicara berada di bawah kesan yang salah bahwa pendengar memperhatikan. Selanjutnya yaitu ada selective listening. Dalam jenis mendengarkan ini, pendengar hanya mendengarkan informasi penting dan spesifik. Pendengar tidak perlu memperhatikan topik atau masalah lain dalam pidatonya. Pendengar biasa dalam jenis mendengarkan ini yaitu pendengar berprasangka buruk terhadap pembicara. Pendengar memiliki praduga tentang pembicara dan pidato. Dia sudah dibuat untuk tidak mempercayai pembicara. Pendengar menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada pendengar. Selanjutnya yaitu ada assertive listening. Dalam jenis mendengarkan ini, pendengar memungkinkan pembicara untuk mengekspresikan idenya dengan bebas dan terus terang. Menghormati hak pembicara untuk berbicara, mendengarkan dengan asertif, mendorong pembicara untuk mengkomunikasikan gagasannya di lingkungan terbuka. Baik, selanjutnya keterampilan mendengarkan yang efektif tidak hanya dalam mengembangkan hubungan, tetapi juga efektif dalam menghindari konflik. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Tanpa menggunakan teknik pendengaran yang efektif, seseorang pembicara tidak akan mungkin menjawab dengan jelas atau menjawabnya menyimpang dari pertanyaan yang dilontarkan, atau bahkan pembicara meminta pendengar untuk mengulangi kembali pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana cara seseorang mendengarkan pembicara dengan efektif. Agar dapat mendengarkan secara efektif, Anda perlu melakukan 5 langkah yang berbeda dengan baik, yaitu yang pertama ada menerima. Anda mulai mendengar pesan secara fisik dan mengajui bahwa Anda memang mendengarkan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik, atau kurang yang menaruh perhatian. Beberapa ahli menyertakan pesanan verbal sebagai bagian dari tahap ini, karena faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi proses pendengaran. Selanjutnya yang kedua, menafsirkan atau decoding, yaitu langkah Anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi Anda. Selanjutnya yang ketiga, mengingat. Sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, Anda perlu menyimpannya lebih dahulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Baik, sebelum kita mengakhiri presentasi dari kelompok 3, izinkan kami untuk memutarkan video tentang why listening is important. Langsung aja, check it out.
I'm Ryan. Today's story is about why listening is important. It was science lesson. Mr. Thomas was explaining to the class about the life cycle of a butterfly. Everyone in class was listening, except for Ryan. He was thinking and drumming to the new song that he liked. Bella was distracted by the drumming. She had a hard time listening too. Bella, what is another term for cocoon? Mr. Thomas questioned. Bella couldn't answer. I don't know. It's okay, Bella. It's called chrysalis, Mr. Thomas explained. Ryan was not aware that he was affecting his friend's learning. Suddenly, Ryan was back at home. Confused, he asked, "Why am I here, Mommy?" His mommy was on her phone, and she wasn't listening to him. "Get ready for school, Ryan." "Mommy, did you hear me?" "Yes, Daddy will send you today." In the living room, Ryan's daddy was also busy on the phone. "Daddy?" "Let's go, Ryan." In school, Ryan saw his friends and he came up to talk to them. "Hey guys, something weird happened today." None of his friends were paying attention to him. He felt invisible. Why is no one listening to me? Suddenly, Ryan is back in the classroom. "Ryan, are you listening?" It was just a dream. Ryan had fallen asleep in class. Ryan then realized that when someone is talking, it's important to listen. "I'm sorry, Mr. Thomas. I promised to listen." "Thank you, Ryan. I appreciate that." Now Ryan knows why it's important to listen. What do you think? Thank you for watching and paying attention. For more videos, don't forget to subscribe to this channel. See you next time. Inti dari video yang telah diputar yaitu ketika lagi di jam pelajaran, si Ryan ini tidak mendengarkan gurunya yang sedang menjelaskan dan malah sibuk sendiri dengan menggetok-getok meja sehingga temannya ke-distract dengan apa yang dia lakuin dan tidak bikin temannya tidak fokus mendengarkan apa yang gurunya sampaikan sampai-sampai temannya tidak bisa menjawab apa pertanyaan dari gurunya. Nah, setelah itu ketika dia berbicara dengan ibunya malah fokus dengan handphone dan tidak mendengarkan dia. Dia berbicara dengan ayahnya pun sedang menelpon orang dan tidak mendengarkan. Dan ketika dia berbicara dengan teman-temannya pun sibuk berbicara dengan teman-temannya yang lain. Nah, dia berpikir kalau misalnya dia lagi ngomong tidak didengarkan itu tidak enak, dan ternyata dia hanya mimpi. Ketika dia terbangun, dia benar-benar belajar kalau misalnya ketika ada orang ngomong harus didengarkan, tidak boleh sibuk sendiri karena ketika lagi ngomong tidak didengarkan itu tidak enak. Benar-benar dia belajar dari kesalahan dia di pertama kali. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 3 mengenai listen to people. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.